Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa fa ya nasdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 312, itu zikrul maut, itu mengingat kematian. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pasti akan berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, kemudian akan melalui alam-alam akhirat yang lain. Dan kita tahu bahwasanya manusia mengalami beberapa fase alam. Yang pertama, fase alam ruh. Ini sudah kita lewati. Kemudian yang kedua, kita mengalami fase alam rahim. Ya, rata-rata 9 bulan. Kemudian manusia lahir, masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Sampai kapan? Ya, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan wa qalilun ma yujawizu zalik, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Setelah itu kita akan melewati fase alam yang keempat, namanya alam barzakh. Itu alam kubur. Yang kata Nabi SAW, al-kubur awalu manazil akhirah. Sungguhnya kubur itu merupakan tempat persinggahan pertama dalam atau dari alam-alam akhirat yang lain. Fa inna jaminhu fama ba'du aisaru minhu. Siapa saja yang melewati alam barzakh, alam kubur dengan lebih mudah, maka dia akan melewati fase-fase alam akhirat yang lainnya lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa saja yang melewati fase alam barzakh dengan keadaan yang berat, ya, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, maka mereka akan melewati fase-fase alam akhirat setelahnya dengan lebih berat. Ya. Sungguhnya orang-orang kafir mereka akan melewati fase alam itu dengan berat, ya. Walil kafirina ghairu yasir, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang kafir itu tidak mudah, alias berat. Adapun bagi orang beriman maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah alam barzakh, alam yang kelima, alam-alam akhirat yang lain, kemudian nanti finishnya, ya, orang yang beriman akan masuk ke dalam surga, orang-orang yang mati dalam keadaan kufur masuk ke dalam neraka. Dan semoga kita semua termasuk yang dimasukkan ke dalam surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semuanya pasti akan berpindah. Maka salah, batil kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasanya alam kubur merupakan alam terakhir, tempat peristirahatan terakhir, maka ini tidak benar. Tidak benar. Ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang beriman, mereka mengimani bahwasanya alam kubur merupakan alam persinggahan pertama dari alam akhirat yang lain. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, setelah kita mengetahui bahwasanya kita semuanya akan mati, kita semuanya akan berpindah dari alam dunia ini ke alam akhirat atau alam kubur, setelah itu alam akhirat yang lain. Kita semuanya akan mati, kita semuanya akan fana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Oleh karena itu kita wajib mempersiapkan bekal untuk perjalanan akhirat kita yang panjang. Apa yang sudah kita siapkan untuk melewati perjalanan akhirat kita yang panjang tersebut? Ya, kita akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah itu, ya.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran di surat yang ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguhnya ya kalian akan ditunaikan, diberikan pahala balasan terhadap apa yang kalian amalkan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa saja yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung, maka dia telah menang, maka dia telah bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah. Yang pertama tentu saja, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini, maka semuanya akan binasa. Kullu syai'in halikun ya illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Di antaranya adalah surga dan neraka. Ya, di antaranya adalah al-qalam, ya. Mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang abadi, tidak akan hancur. Mereka akan kekal bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Ya, oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan bab zikrul maut wa qisaril amal, mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Karena angan-angan manusia itu lebih panjang daripada umurnya. Manusia itu pengen ini, pengen itu, angan-angannya banyak, panjang, tetap melewati, melebihi umurnya dia. Umurnya 60-70 tahun, tapi angan-angannya melebihi daripada umurnya tersebut. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memberikan balasan terhadap apa yang dilakukan, yang diamalkan hamba ya nanti pada hari kiamat. Siapa saja yang menanam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala untuk mereka. Siapa saja yang menanam keburukan, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan falahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa saja yang menanam beramal dengan amal keburukan, maka dia akan melihatnya. Ya, maka dia akan melihatnya. Al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan tergantung jenis amal yang kita perbuat. Orang yang beriman, mereka menanam kebaikan-kebaikan di muka bumi, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Mereka akan melihat yang mereka lakukan. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun juga untuk hamba-hambanya. Siapa saja yang mati dalam keadaan kufur, mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan amalan mereka. Ustadz, kalau orang kafir melakukan amalan kebaikan, maka apakah nanti di akhirat akan dibalas dengan pahala yang besar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki syarat diterimanya amal. Ya, syarat diterimanya amal harus beriman dulu. Maka harus mengucapkan la ilaha illallah, harus masuk ke dalam daerah keislaman, dalam daerah keimanan. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, syahadatain, dengan syahadat la ilaha illallah, juga dengan syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mengucapkan dengan lisan dan diimani dengan hatinya, maka dia sudah punya kunci untuk diterimanya amal-amal baik dia. Nah, kalau dia punya kuncinya tersebut, dia sudah masuk ke dalam daerah keislaman, maka seluruh amal baiknya Allah akan tetapkan sebagai pahala nanti pada hari kiamat. Kalau dia dulu sebelum masuk ke dalam Islam pernah melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan Allah tetapkan, tidak Allah hapus, tidak. Adapun keburukan-keburukannya, kalau dia bertaubat masuk ke dalam Islam, maka keburukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Taubat bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, at-taubatu tahdimu az-dzunub. Bahwasanya taubat bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau misalnya dia mati dalam keadaan kufur, tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pahala-pahalanya amsalul jibal, ya, sebesar gunung-gunung, tapi tidak bermanfaat. Kemudian Allah akan jadikan habaan mansur. Allah akan jadikan debu seperti debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Allah perlihatkan itu supaya mereka menyesal. Balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah siapa saja yang kebahagiaan hakiki, kemenangan hakiki adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah mengatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa saja yang diselamatkan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hakikatnya dia telah beruntung, hakikatnya dia telah berjaya, hakikatnya dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, kebahagiaan hakiki, kemenangan yang hakiki, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Itu adalah kebahagiaan, kemenangan yang hakiki. Ya. Kemenangan, kebahagiaan yang hakiki bukan memiliki rumah yang besar di dunia, tapi dia malah berbuat dosa dan maksiat. Ya. Timbangannya, barometernya bukan banyaknya mobil mewah yang yang terparkir di garasi rumahnya, bukan. Tapi kebahagiaan hakiki, kemenangan yang hakiki ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kita senantiasa berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari api neraka, maksudnya kata para ulama agar jangan sampai kita masuk ke dalam neraka walaupun sebentar. Kita minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Maksudnya kata para ulama, agar jangan sampai masuk ke neraka walaupun sebentar. Walaupun sejenak. Walaupun lahzah. Lahzah itu sebentar sekali, jangan. Iya. Jangan kita berharap, ya Allah, nggak apa-apa lah saya masuk ke dalam surga sejenak aja. Jangan, nggak boleh. Kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, agar kita dimasukkan ke dalam surga langsung dan kita dijauhkan dari api neraka, tidak masuk ke dalam neraka walaupun sebentar. Walaupun sebentar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam syarah Hisnul Muslim, beliau menjelaskan makna dari doa tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Ya, bahwasanya dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dunia itu khadirah, dunia itu hijau, ranum. Ya, bagi yang melihatnya akan merasa pengen, mau, dan seterusnya. Tapi semuanya itu hanya semu. Hanya fata morgana. Tidak kekal. Tidak kekal dan menipu. Ya. Hanya kesenangan yang semu dan menipu. Oleh karena itu, orang yang beriman senantiasa berusaha untuk mengejar akhiratnya, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki berupa dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga, ya amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang kedua kita baca dari surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza jaa ajaluhum, jika sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditunda walaupun sejenak. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha besar, Maha kuasa, Maha mampu atas segala sesuatu.
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal seseorang tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat, nggak bisa. Ya. Ini bantahan juga untuk orang-orang Syiah yang mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka, ya imam mereka itu kedudukannya seperti melebihi nabi, subhanallah. Kata mereka imam-imam orang-orang Syiah itu bisa mereschedule, menjadwal ulang kematian mereka, subhanallah. Ini tentu saja batil, tentu saja tidak benar. Mereka mengatakan kalau malaikat maut datang kepada mereka, ya imamnya mengatakan, oh malaikat maut tunda dulu ya, saya belum mau mati sekarang. Ya nanti aja di reschedule, di jadwal ulang, subhanallah. Nggak ada yang bisa begitu. Kalau malaikat maut, tamu yang telah dinanti tersebut sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya ajal atau kematian seseorang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kita wafat kapan, di mana, dalam keadaan seperti apa, kita nggak tahu. Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang gaib. Termasuk perkara-perkara yang gaib yang tidak kita ketahui kapan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya, saya tahu saya akan meninggal kapan, di mana, dalam keadaan seperti apa, maka kita katakan dusta, bohong. Iya. Tidak ada yang mengetahui kapan seseorang akan meninggal, di mana, dan dalam keadaan seperti apa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanda-tandanya saja. Seperti surat An-Nasr, ya, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya itu adalah tanda kurbu ajalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini diturunkan di tahun ke-8 setelah Fathu Makkah, ya, tahun ke-8, dan Nabi meninggal di tahun ke-11 Hijriah, di awal-awal tahun ke-11, di bulan Rabiul Awal. Artinya setelah turunnya surat An-Nasr, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sekitar 3 tahun, sekitar 3 tahun atau 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan tandanya saja. Tapi kapannya, tepatnya di mana, dalam keadaan seperti apa, tanggal berapa, Allah tidak kasih tahu. Allah tidak berita tahu. Ini yang wajib kita imani, bahwasanya kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan dalam keadaan apa. Kita hanya bisa berdoa agar kita ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Terus baca doa ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar senantiasa diberikan apa? Husnul khatimah. Penutupan umur yang baik. Ya, dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Atau sedang dalam melakukan kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita anugerah husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khututon. Nabi pernah membuat garis-garis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hazal insan wa haza ajaluhu. Fabainama huwa kadzalik izja'al khattul aqrab. Rahul Bukhari. Nabi SAW pernah membuat garis, kata Anas bin Malik, garis-garis, kemudian mengatakan, haza insan. Ini manusia nih, ini garis manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini ajalnya. Iya, ini ajalnya. Jadi Nabi SAW membuat garis, kemudian dibuat persegi panjang, kotak. Persegi panjang kotak itu meliputi ajalnya manusia garis. Dibuat garis ini manusia nih, manusia. Ini kemudian bikin kotak. Ini bikin kotak. Kotak itu umurnya meliputi manusia itu. Bisa datang kapan saja. Ya, kematian bisa datang kapan saja, meliputi manusia. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat yang lain membuat garis panjang yang melewati kotak tadi, yang melewati kotak. Ini garis
kemudian kotak, ya, atau kita bikin kotak, kemudian ada garis di tengahnya persegi panjang itu. Nah, garis persegi panjang di tengah kotak itu adalah manusia, ya, manusia. Dan ajal meliputi manusia tersebut, ya, kotak itu. Artinya ajal itu bisa datang kapan saja. Kemudian Nabi SAW membuat garis panjang yang di luar kotak, ya, setelah manusia tadi. Ini garis manusia di dalam kotak, kemudian ada garis lagi di luar kotak. Nah, garis di luar kotak itu kata Nabi SAW, inilah amalnya. Amal pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Maksudnya angan-angannya. Manusia itu angan-angannya melebihi umurnya, angan-angannya panjang, angan-angannya banyak, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Tapi umurnya terbatas. Tapi umurnya terbatas. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari nomor 236. Dan juga di riwayat Imam Bukhari nomor 235. Ada dua sahabat yang meriwayatkan, ya, Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Nah, garis yang di luar kotak tadi ini adalah angan-angan manusia. Ternyata angan-angan manusia melebihi umurnya manusia tersebut. Makanya Imam Nawawi membawakan judul, ya, Zikrul Maut wa Qisaril Amal. Mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Gak usah banyak angan-angan lah. Gak usah banyak pengen ini, pengen itu, ya. Nanti aja di surga. Kalau ini berkaitan dengan dunia, ya. Berkaitan dengan dunia. Kadang-kadang manusia begitu. Pengen rumah besar, pengen rumah mewah, pengen begini, pengen begitu, ya, macam-macam angan-angan manusia. Panjang angan-angannya, tetapi ternyata umurnya tidak sampai demikian. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi membuat garis murabba'an, kemudian wa khattan fil wasati kharijan minhu, kemudian Nabi membuat garis di luar kotak tadi, ya, membuat garis di luar kotak tadi. Kata Nabi SAW, hazal insan, ini garis manusia, wa haza ajaluhu, ini ajalnya, muhiton bihi, yang meliputi manusia tersebut. Wa hazal ladzi huwa kharijun amaluhu, dan yang di luar itu adalah angan-angannya. Angan-angannya. Ya, angan-angannya manusia itu melebihi umur. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya bolehnya membuat permisalan. Nabi membuat kayak semacam skema lah, gambar gitu, ya, gambar untuk menjelaskan kepada para sahabat tentang hakikat manusia itu seperti itu, iya, umurnya pendek, ya, 60-70 tahun, tapi angan-angannya panjang, panjang, menjelaskan dengan gambar, boleh, nggak ada masalah. Yang kedua faedah yang bisa kita ambil, tahzir, ya, peringatan untuk manusia agar untuk banyak beramal soleh sebagai isti'dad, sebagai persiapan untuk menghadapi kematian. Ya, banyak persiapan yang bisa kita lakukan, amal soleh, ya, sedekah. Karena kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u as-sadaqatu tadfa'u an mitatassu. Bahwasanya sedekah itu bisa mencegah seseorang dari su'ul khotimah. Ya, kalau kita mau husnul khotimah, banyak sedekah. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tadfa'u an mitatassu. Iya, an mitatissu. Bahwasanya sedekah itu bisa mencegah seseorang dari su'ul khotimah. Kemudian yang bisa kita ambil bahwasanya al-mautu la ya'ti illa baghtah. Maut itu bisa datang dengan tiba-tiba. Kita tidak tahu. Betapa banyak orang yang sehat, masih ngobrol, masih jalan-jalan, ternyata ya besoknya sudah meninggal. Betapa banyak orang yang sakit parah, dirawat lama tapi nggak mati-mati. Ya. Betapa banyak orang yang sehat al-afiyah, ternyata mati mendadak. Betapa banyak orang yang sakit lama, panjang, ya, tapi nggak mati-mati. Belum waktunya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan ajal manusia. Ya, hadis yang terakhir Nabi SAW mengatakan, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat
penghancur kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ya penghancur kenikmatan dunia maksudnya adalah al-maut, itu kematian. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Ya, dari hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian kita akan termotivasi untuk banyak beramal dan memperpendek angan-angan. Karena dengan kematian tersebut ya seakan-akan ada di hadapan kita, maka kita berusaha untuk bisa meninggalkan maksiat. Maksiat yang berpotensi kita lakukan, kita bisa tinggalkan. Begitu juga mengingat kematian, ya, itu bisa akan lebih mempersiapkan seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang bisa kita ambil faedah bahwasanya amalul insan aksar min umrihi. Maksudnya angan-angan manusia itu lebih panjang daripada umurnya manusia. Sehingga kita diperintahkan untuk an yusari'a lit-taubah, untuk senantiasa bersegera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mempertaubat. Kata Nabi SAW, istaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu bisa 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan istiqomah dalam Islam, dalam keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga Allah, dan dimudahkan melalui dengan kemudahan-kemudahan yang nanti kita akan hadapi di perjalanan akhirat kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.